Halo Sagittarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan bermain kartu. Ya, kita pilih pile ya. Ini adalah energi umum, jadi bisa resonate, bisa aja enggak. Karena ini bisa vice versa, bisa dan tidak terpaku pada gender. Jadi mohon disesuaikan ya. Ini judulnya adalah siapakah jodoh kamu, apakah berasal dari masa lalu atau yang sudah dealing dengan kamu saat ini, ataukah dia orang baru ya. Kita shuffle dulu kartunya. Ini sebelumnya saya sudah shuffle ya, supaya mempersingkat waktu aja, karena ini bulan puasa juga, saya nggak bisa ambil durasi panjang ya. Saya harus menghemat suara saya juga. Oke. Ini file 1, file 2, file 3. Silakan dipilih. Oke, kita buka file 1 dulu ya. Untuk file 1, jodoh kalian adalah yang sedang dealing dengan kalian saat ini ya. Orang ini tuh ngebet banget sama kamu. Dia tuh gengsi, gede-gedean, padahal kayak cuek-cuek butuh gitu. Kayak sebenarnya dia tuh ngebet banget, tapi gengsinya luar biasa. Orang ini tuh kalau nggak seumuran dengan kamu, dia sedikit lebih tua dari kamu. Kalaupun dia lebih muda, dia lebih dewasa dari kamu, dia lebih berpengalaman. Dan hati tua dia. Sikapnya tuh mengayomi banget ya, melakukan yang terbaik untuk kamu, walaupun terkadang tuh dia atur ritmenya supaya nggak kelihatan bahwa dia yang lebih besar cintanya sama kamu gitu, karena gengsi kan, you know. Jadi orang ini tuh dewasa banget pemikirannya, dan dia memperlakukan kamu seromantis mungkin, mengungkapkan seluruh rasanya ketika bersama dengan kamu tuh. Dia memperlakukan kamu tuh sangat nyaman dalam pelukan dia gitu, kayak ingin merangkul kamu dengan seluruh kasih sayangnya agar kamu tuh merasa bahagia. Tuh ya. Yang pilih file nomor 1, orang yang jodoh kamu adalah orang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Ada yang dari lebih banyak komunikasinya atau memang LDRan, tapi sikapnya tuh seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk kamu yang pilih file nomor 2, di sini adalah The Chariot dan New Love. A new person has stirred your romantic feelings. Jadi artinya orang ini tuh berasal dari orang baru ya. Dia adalah orang baru yang datang ke dalam kehidupan kamu ya, dan dia membantu kamu keluar dari masalah toksik kamu, dari orang-orang toksik ya. Dia punya masa lalu ya, sebelum dia sebelum dia bertemu dengan kamu tuh ya, dia ada dealing dengan seseorang di masa lalu, dari masa lalu. Dia belum benar-benar melupakan, tapi orang itu tuh toksik banget.
karena dia pernah melakukan kesalahan yang mengecewakan orang ini, jodoh kamu ini. Jadi ketika bertemu dengan kamu, akhirnya dia bisa melupakan orang itu, ya. Dan jadi kesimpulannya adalah jodoh kamu itu adalah orang baru yang memilih file nomor 2. Kalau ditanya tentang usianya, dia bisa saja seusia kamu, lebih muda dari kamu, tapi pikirannya tetap lebih dewasa karena dia sudah mengalami berbagai masalah dalam kehidupan keluarganya maupun kehidupan cintanya. Jadi dia terdewasakan melalui pengalaman pahit di masa lalu. Nanti kita baca ke depannya hubungan kalian akan jadi seperti apa jika kalian berdealing dengan orang ini. Yang pilih file nomor 3. Kamu mendapatkan jodoh yang jutek banget. Dia mungkin kekanak-kanakan atau dia itu lebih muda dari kamu. Tapi ya kalau jodoh mau gimana lagi. Dia agak bersikap jutek sama kamu karena apa? Karena dia itu awalnya berdealing dengan orang yang di toksik gitu ya. Masa lalu tuh dia cinta banget sama orang itu, tapi orang itu tuh selalu menjatuhkan harga diri dia. Kayak ada perbandingan antara dia dengan seseorang yang lain. Jadi dia tuh kayak merasa tersisih dalam hubungan itu. Jadi dia pernah mengalami diduakan oleh pasangannya sendiri. Karena apa? Karena pasangannya memilih orang yang lebih kaya atau lebih tampan, lebih cantik, atau pokoknya lebih baik lah. Dilihat dari taraf hidupnya tuh lebih baik daripada orang ini. Nah, akhirnya orang ini menjadi jutek karena apa? Karena dia sudah terkontaminasi dengan karakter pasangan dia di masa lalu. Jadi dia kayak mungkin pasangannya dulu tuh sombong, kaya, dan suka membandingkan sehingga dia tuh merasa gengsinya luar biasa tinggi gitu. Jadi kalaupun dia mencari pasangan, itu tuh dia mau yang lebih cantik atau lebih tampan atau lebih mapan, kehidupannya tuh lebih taraf hidupnya tuh ya lebih kaya lah, istilah kasarnya tuh lebih kaya lah dari pasangan dia sebelumnya. Oleh karena itu dia berusaha untuk mencapai kehidupan yang di atas rata-rata gitu ya. Secara finansial tuh dia mencapai bekerja keras untuk memposisikan dirinya setara dengan orang yang pernah dia dibandingkan oleh pasangan dia di masa lalu. Nah, makanya ketika dia sudah mulai mencapai puncak dari titik pencapaian yang dia usahakan selama ini, dia mampu melepaskan dan mampu melupakan orang toksik itu, pasangan dia yang menyakiti hatinya, yang sudah membandingkan dia dengan orang lain. Nah, di sini dia menanam sifat toksik itu, dan akhirnya ketika bertemu dengan kamu, banyak hal yang dia bandingkan gitu di diri kamu dengan mantan dia gitu. Kayak karena dia ingin mendapatkan pasangan tuh yang lebih tinggi ya nilainya daripada mantan dia, supaya nantinya jika bertemu nanti, jika mantannya tahu dia beriling dengan siapa, yang jelas lebih baik lah daripada mantannya itu. Makanya dia sering membandingkan, makanya dia tuh kadang suka cuek, kadang suka jutek sama kamu, agak keras, agak kasar, tetapi dia orang yang suka melindungi gitu. Ada rasa sayangnya yang nggak bisa kamu tebak gitu ya. Dia menyayangi kamu, namun dia tidak menunjukkannya kepada kamu secara nyata.
Di sini akhirnya kamu pun memilih untuk lebih baik mencintai diri kamu sendiri, memperbaiki diri. Intinya kamu nggak peduli dengan dia lagi karena kamu merasa kayak dijatuhkan gitu harga diri dan wibawa kamu di mata dia gitu ya, merasa diri direndahkan gitu. Nah, akhirnya kamu berusaha untuk mencintai diri kamu sendiri, dan di situ dia sadar bahwa ternyata dia mencintai kamu ya, karena kamu sudah sabar menghadapi egonya selama ini. Dan ketika kamu mulai mencintai diri kamu sendiri dan kamu bersikap elegan pula ya, karena kamu mikir gini loh, emangnya lu siapa, whatever dengan masa lalu kamu, whatever juga dengan ya persetan dengan sifat kamu, dengan keinginan kamu atau gengsi kamu. Saya juga punya misi hidup yang lebih baik kok. Kalau bukan dengan kamu ya udah say goodbye. Kalau memang nggak cocok sama kamu ya udah, ngapain saya dibanding-bandingkan dengan orang lama dengan mantan kamu. Emang saya serendah itu? Saya nggak suka ya dibandingkan. Akhirnya dia tuh kayak senjata makan tuan. Dia dapat lagi nih orang yang egois seperti dia. Ternyata tuh yang membuat pasangan dia di masa lalu membandingkan dia dengan orang lain, ternyata karena sifat sombongnya ini juga, egonya juga tinggi. Akhirnya pasangan dia di masa lalu ya harus bersikap begitu kepada dia. Nah, bertemu dengan kamu, dia tunjukin lagi tuh sikapnya. Nah, di sini kamu juga ya jadi dia kena batu lagi ya dengan kamu. Nah, ternyata kamu tuh lebih elegan, sikap kamu tuh lebih elegan, lebih cerdas, dan kamu tahu walaupun taraf hidup kamu tak setinggi dengan mantan dia, seperti yang dia harapkan juga, yang dia cari selama ini juga nggak seperti yang dia harapkan juga gitu ya, maksud saya. Tapi itu sifat kamu yang mahal, sehingga kayak dia kena batunya terus gitu. Dengan kamu tuh dia merasa ketimpa tangga gitu ya, karena segala sikapnya kepada kamu nggak ngobris, kamu nggak respect, malahan kamu menjauh. Ya, di sini dia melihat, wah bahaya ini. Kalau kamu lepas dari tangan dia, banyak yang ngincar. Sifat kamu ini loh membuat banyak orang yang lebih tinggi juga dari dia yang mengincar kamu. Nah, makanya dia merasa perlu menjaga kamu. Dia akan mengejar kamu dan melindungi kamu dari orang-orang yang ingin memiliki kamu juga. Apalagi kalau dia lihat ternyata mereka hanya ingin memanipulasi kamu, dia benar-benar melindungi kamu. Walaupun dia sangat gengsi, tapi diam-diam dia memantau kamu terus gitu. Ya, di hadapan kamu dia bersikap cuek, tapi diam-diam dia memantau, dia mengawasi kamu dan dia melindungi kamu. Itulah karakter jodoh kamu. Jadi ini tuh tidak pasti bahwa dia berasal dari masa lalu atau yang sudah dealing dengan kamu saat ini, tapi jika kamu merasa karakternya seperti ini, berarti dialah jodoh kamu. Jadi jalan ceritanya seperti ini ya. Jadi jalan ceritanya seperti itu ya. Dia ego, dia ketemu dengan orang yang ego juga, akhirnya dia ngalah. Akhirnya dia memperjuangkan kamu dan melindungi kamu dari orang-orang yang ingin memiliki kamu juga. Ya, dan dia mulai sadar diri bahwa egonya itu harus
dia kalahkan dari sekarang. Kalau tidak, maka dia akan terus merasa kehilangan seperti itu. Dia harus merubah sifatnya. Akhirnya dia menjadi pribadi yang lebih dewasa, 2 kali lipat dari sikap dia yang kemarin. Oke. Kalau kita melihat tentang kedepannya, kalian akan menjadi hubungan yang seperti apa? Untuk file 1, ya, orangnya tetap memberikan yang terbaik untuk kamu, ya, walaupun terkadang dia tidak sanggup, ya, tetapi dia tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kamu. Dan dia berusaha bersikap selalu baik sama kamu, walaupun terkadang dia sudah sangat emosi. Kalaupun dia sudah sangat emosi, tidak bisa lagi menghadapi kamu, dia akan berlalu dari kamu daripada menghadapi kamu yang sedang beremosi pula. Dia nggak mau ada argumen di antara kalian. Ini hubungan yang sangat dewasa dan sangat baik. Jadi jangan khawatir. Itu di file ke-1 ya. Untuk file kedua, kehidupan kalian ke depannya, kalian akan sering bernostalgia ya. Orang ini suka memberikan hadiah, suka memberikan surprise sama kamu. Jika kamu marah tuh dia tahu cara membujuk rayu kamu, ya. Jadi cinta kalian tuh selalu terperbaharui, ya. Jadi kalau udah bosan, udah boring, nah dia akan membuat satu gerakan tambahan yang membuat hubungan kalian tuh fresh kembali. Untuk yang terakhir, yang gengsi-gengsi gede-gedean ini, ya, walaupun dia sering bersikap childish, tapi saya melihat di sini dia akan berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu. Dia berusaha merubah sifatnya agar semakin membaik, karena dia merasa kamu orang yang terpilih daripada sosok-sosok yang sebelumnya selama ini. Kamu adalah cinta terakhirnya, cinta sejatinya, dan dia akan berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian ingin personal reading itu berbiaya, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini. Bye bye.